Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Still with me, Miss Ismi. How are you everyone? I really hope that you are all in a good conditions. Apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas bahasa Inggris dan saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. And in these special occasions, we would like to discuss about personal letters. Oke, hari ini kita akan diskusikan tentang surat pribadi. Oke, what is a personal letter actually? Apa sih surat pribadi itu? A personal letter or friendly letter is a letter that is usually addressed to people you know personally. Jadi surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan untuk orang-orang yang kalian ketahui secara personal. And what about the social functions of personal letters? Terus apa sih fungsi dari surat pribadi itu sendiri bagi kita? There are a lot of functions of personal letters. First, asking for help. Jadi kalian bisa menulis surat untuk meminta pertolongan. Second, apologizing or give advice. Kalian juga bisa mengirim surat yang berisi tentang permintaan maaf atau memberikan nasihat kepada teman. And the third, thanking someone. Kalian juga bisa berterima kasih menggunakan surat pribadi. Or to tell good news or bad news. Kalian juga bisa mengkomunikasikan tentang berita bagus atau berita buruk melalui surat pribadi yang kalian tulis. And the last but not the least, to tell about the experience or activities. Untuk menceritakan tentang pengalaman kalian atau kegiatan kalian kepada orang yang kalian inginkan. Next is type of personal letters. It will be divided into two types. The first is person to person. Jadi tipe dari surat pribadi ini akan kita bagi dua. Yang pertama adalah person to person, orang ke orang. Jenis-jenisnya mungkin bisa berupa character reference letters atau referensi tentang pribadi seseorang. Biasanya ini digunakan oleh a landlord atau pemberi yang punya rumah. Dia ingin minta rekomendasi kepada orang tentang karakter seseorang yang ingin menyewa rumahnya. Or condolence letters atau surat yang menyatakan bela sungkawa, friendly letters atau surat yang bersahabat, love letters, surat cinta, goodbye letter atau surat perpisahan, letter of apology, surat permintaan maaf atau letter of complaint, surat what we call yang ingin menyatakan komplain atau letter of congratulations, surat yang ingin mengucapkan selamat, or letter of sympathy. Jadi kalau kalian ingin memberikan simpati ke orang, kalian bisa juga gunakan letter, atau teacher letter to parents. Jadi surat guru kepada siswa yang menyatakan tentang keadaan siswa juga termasuk ke dalam personal letters, person to persons. And then we have a personal letter for business or person to business. Ada yang namanya acceptance letter atau surat penerimaan, applications letter atau surat lamaran kerja, complaint letters. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengkomplain kepada perusahaan lain atau resellernya, commendations letter, and then cover letters, letter of recommendations. Okay, now let's discuss about generic structures of personal letters. Well, for generic structures, we have heading for the first page. Jadi yang pertama kali itu adalah kepala surat. It is written in the upper right hand corner of the page. Biasanya dituliskan di pojok kanan atas. And the heading contains the address of the sender or the person writing the letters. Biasanya berisi alamat dari orang yang mengirim surat atau orang yang dituju. It can be omitted when the addressee know the sender well and the sender's address. Tapi bisa juga dihilangkan kalau yang dituju itu sudah mengenal si pengirimnya dengan sangat baik dan sudah tahu alamatnya dengan baik. And then the second, for the heading we have the date when the sender writes the letters. Dan juga untuk yang kedua itu adalah tanggal kapan pengirimnya menulis suratnya. For example, Desa Cambai RT 2 RW 01, Kecamatan Cambai, Prabu Muli, kode pos
3113 Sumsel, Indonesia. Prabu Muli, 19 September 2021. Nah, di sini dituliskan di pojok kanan atas. And in the second part, we have salutations or greeting. Kita punya salutation atau kata sapaan atau sebagai pembuka surat gitu ya. It is written in the left hand corner. Biasanya dituliskan di sebelah kiri, di bawah alamat tadi. And you can begin with the word dear, hi, atau hello. In English, dalam bahasa Inggris kalian bisa mulai salutations atau greetingnya dengan kata dear. Dear ini sedikit formal. Hi dan hello itu informal. Jadi kalian bisa gunakan dear, hi, or hello. Just take for example, kalian bisa langsung gunakan dear, kemudian nama teman kalian yang ingin kalian tuju. Di sini contohkan dear Juliana, dan followed by comma. Kalian juga bisa menggunakan hi Juliana or hello Juliana, and then followed by comma, diikutin dengan koma di akhir kata, di akhir namanya. After the salutations or the greeting, you will have body of letter or message. Setelah salutation, salam pembuka atau salam, maka kalian akan masuk ke dalam bagian badan surat atau pesan surat. You can begin with telling your experience and tell your aim or reason of writing the letter in the first paragraph. Kalian bisa menggunakan paragraf pertama ini dengan menceritakan tujuan kalian menulis surat atau alasan kalian menulis surat ataupun pengalaman-pengalaman kalian. It's depend on you, it's free writing. Jadi di sini kalian bebas menulis apapun karena ini adalah surat pribadi. Jadi kalian ingin menulis apa terserah, tapi biasanya as your guide sebagai petunjuknya, mungkin di bagian pertama kalian bisa menceritakan tentang pengalaman kalian atau menceritakan tujuan kalian menulis surat ataupun alasan-alasan kalian menulis surat di paragraf pertama sebagai paragraf pembuka. And then you can send your message or put your message in the second paragraph. Kemudian kalian bisa memasukkan pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan di paragraf yang kedua. And then you can end the letter with the clear ending stating what you expect and your feeling at that times. Dan kalian juga bisa mengakhiri surat kalian dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan kalian atau yang kalian rasakan pada saat itu. But again, karena ini bukan surat formal, so it's up to you. Jadi terserah kalian mau nulisnya seperti apa. Ini hanyalah bimbingan saja atau guidelines yang membimbing kalian untuk menulis surat supaya kalian gak lost idea atau gak hilang ide. Yang pertama, di paragraf pertama kalian bisa gunakan menceritakan tentang pengalaman kalian atau tujuan kalian atau alasan kalian menulis surat. Yang kedua adalah berisi pesan kalian. Paragraf yang penutupnya bisa kalian gunakan atau menceritakan tentang apa yang kalian ingin lakukan atau apa yang kalian rasakan. Here is the example of the body of letters. Jadi ini adalah contoh dari badan surat. I'm so happy to hear from you. Hope you and your family are doing well now. Ini adalah paragraf pembukanya. And then I would like to thank you for the lovely bracelet you have sent to me. It is so beautiful and I love it so much. Ini adalah paragraf kedua yang berisi tentang pesan yang ingin kalian sampaikan atau tujuan kalian mengirim surat. And then the third paragraph you will say, I miss every moment that we have been through and I hope we could meet again soon. Lihat di sini berisi tentang apa yang ingin kalian lakukan ataupun perasaan kalian. Jadi kalau kita artikan, I am so happy to hear from you. Hope you and your family are doing well now. Saya sangat bahagia bisa mendengar kabar darimu lagi dan saya harap keluargamu dan kamu semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah paragraf pertama, yaitu paragraf pembuka. And then the second is your message. Yang paragraf kedua berisi pesan, I would like to thank you for the lovely bracelet you have sent to me. Saya mau terima kasih nih kamu sudah untuk gelang yang sudah kamu kirimkan kepada saya. It is so beautiful and I love it so much. Sangat cantik dan saya sangat menyukainya.
And then the last paragraph, you will say, I miss every moment that we have been through. Saya sangat merindukan masa-masa di mana kita dulu pernah bersama. And I hope we could meet again soon. Dan saya berharap kita bisa bertemu lagi secepatnya. Jadi lihat ya, yang paragraf pertama pembuka, and the second paragraph is message atau pesan, and the last paragraph biasanya berisi tentang expect or feeling of you. Jadi paragraf terakhir ini berisi tentang ekspektasi kalian atau harapan kalian atau perasaan kalian kepada yang kalian tuju. Last but not the least, we have complementary sign or closing. Jadi yang terakhir adalah complementary sign atau penutupnya. Your closing can be written as follows. Penutup kalian bisa dibuat seperti ini. Your friend, yours truly, yours lovingly, and then with love, Jadi apapun yang kalian ditulis di sana, kalian harus menggunakan koma. Ini adalah penutup yang tidak resmi or informal, yang bisa kalian gunakan kepada teman atau kepada pacar atau kepada siapapun yang situasinya tidak terlalu resmi. But informal, you usually use sincerely yours, atau kalian bisa gunakan regards, Jangan lupa ya, letakkan koma di akhir. Nah, di sini saya berikan contoh. Saya gunakan your best friend, and then kemudian signatures, tanda tangan, and then the last I'm going to put the name. It refers to the sender first name and it is put after the closings. Dan saya biasanya menggunakan nama saya Ismiati dan kemudian saya letakkan di sini ya sebagai penutup. Oke. Itu tadi adalah generic structures dari sebuah surat pribadi. Jadi ada apa saja tadi? And the first we have heading atau kepala surat, which contains address and date. Ada alamat, kemudian ada tanggal pembuatan surat, letaknya di pojok kanan atas. And then after the address and date we have salutations atau greeting atau salam. Biasanya kita gunakan dear, hello, or hi. Untuk resmi biasanya kita gunakan dear, dan untuk hello, hi itu biasanya untuk surat yang tidak terlalu resmi. Dear is formal. Kalau di kita itu dengan hormat gitu loh. Dear is dengan hormat. Ya, something like that. After salutations we have body of message. Jadi kita punya badan surat. Apa saja yang berisi? Paragraf pertama, it may contains the experience atau aim, tujuan atau reason you write the letters atau alasan kenapa kalian tulis surat. And then the second will be the message that you are going to convey to the addressee. Jadi yang kedua, pesan yang ingin kalian sampaikan kepada yang dituju. And then the third is expectations or feelings. Sebagai paragraf penutup, kalian bisa gunakan harapan kalian atau perasaan kalian di paragraf ketiga ini sebagai paragraf penutup. And then the last, complementary sign and closing. Well, I think it's very clear and very easy to be understood. Jadi saya pikir sangat mudah sekali ya untuk dimengerti. And next we are going to discuss about language features of personal letters atau unsur kebahasaan yang ada di personal letters. Well, the language features of personal letters usually use of date and address. Jadi biasanya kalau dalam surat pribadi itu selalu menggunakan tanggal dan alamat. And then informal greeting and salutations. Jadi selalu menggunakan salam pembuka yang tidak terlalu formal. And then use of pronouns, biasanya menggunakan kata ganti orang. And then use of simple present tense and simple past tense. Karena kalian biasanya menceritakan tentang pengalaman pribadi kalian, maka biasanya kalian menggunakan simple past tense juga instead of simple present tense. Jadi bisa combine ya, bisa simple present tense, bisa simple past tense. It depends on the story that you want to tell the readers.
Ya tergantung kalian pengennya cerita apa gitu kan. And then focus on exchanging personal current news, feelings and conditions. Jadi biasanya memfokuskan pada pertukaran kabar pribadi atau perasaan pribadi atau kondisi pribadi kita kepada orang yang kita tuju. Jadi itu adalah language features dari personal letters. And here is the example of personal letter that I have made for you. Desa Cambai RT 02 RW 01 Kecamatan Cambai Prabu Muli. Kode pos 3113 Sumsel Indonesia. Prabu Muli 19 September 2021. Dear Juliana. Oke. Yang pertama head of letters berisi tentang alamat di pojok kanan atas. Okay, and then after that di sebelah kiri kita menggunakan salutations atau greeting. Di sini saya menggunakan Dear Juliana. Jangan lupa akhiri dengan koma. And then we are going to jump into the body of letter. I start with telling my conditions when I receive her news. Jadi pertama saya gunakan emosi saya atau menyatakan perasaan saya ketika saya menerima kabar dari dia. I'm so happy to hear from you. Jadi I'm so happy to hear from you. Saya sangat bahagia mendengar kabar darimu. Hope you and your family are doing well now. Saya harap kamu dan keluargamu baik-baik saja sekarang. And then I'm going to jump into the point or the message of the letters. Saya langsung masuk ke pesan suratnya. I would like to thank you for the lovely bracelet you have sent to me. Jadi saya di sini berterima kasih karena saya sudah dikirimi gelang oleh si Juliana. Saya terima kasih ya untuk gelang yang kamu kirimkan kepada saya. It is so beautiful and I love it so much. Jadi sangat cantik dan saya sangat menyukainya. And then the last, I'm going to share my expectations or my feelings. Di sini saya menuliskan I miss every moment that we have been through and I hope we could meet again soon. Saya membagikan tentang emosi saya atau perasaan saya atau keinginan saya di masa yang akan datang. I miss every moment that we have been through. Saya rindu sekali masa-masa kebersamaan kita dan harapan saya and I hope this is the expectations. Ini adalah harapannya. We could meet again soon. Kita bisa berjumpa lagi secepatnya. Your best friend, Wiwi. Di sini your best friend sebagai complementary sign-nya atau penutupnya. Your best friend, dan kemudian diikutin dengan nama panggilannya Wiwi. So this is how the personal letters look like. Biasanya personal letter itu seperti ini ya kelihatannya. And it depend on you ya. Bisa kalian kreasikan lagi bentuk yang kalian inginkan. Tapi bentuk bakunya seperti ini. Okay, I think it's very clear for you ya. Saya rasa sudah sangat-sangat jelas sekali ya tentang personal letter ini. And now we are going to go to the assignment. Jadi ini adalah tugas kalian. Pretend that COVID-19 is a human. Coba kalian anggap bahwa virus COVID itu adalah seorang manusia. Send him a letter about how you feel about him and your expectations. Jadi do it in Google Docs, prepared in your Google Classroom. Jadi di sini saya ingin kalian menganggap bahwa COVID-19 itu adalah seorang manusia dan saya ingin kalian mengirimkan surat kepada COVID-19 tentang apa yang kalian rasakan dengan kehadirannya ataupun harapan yang kalian inginkan pada si COVID-19. Jadi di sini kalian harus menulis surat kepada si COVID-19 berisi tentang harapan kalian atau apa yang kalian rasakan dengan kehadiran dia. Okay, you can do it in Google Docs, prepared in your Google Classroom. Bisa mengerjakannya di Google Docs yang sudah saya siapkan di Google Classroom kalian. Atau cara yang paling mudah juga bisa kalian lakukan, menulis di buku, kemudian kalian foto dan kirimkan hasilnya kepada saya melalui link tugas di Google Classroom kalian. So you can choose whatever you like. Bisa kalian pilih mana yang kalian suka ya.
Jadi silakan dikerjakan nak ya. Yang akan saya nilai di sini adalah kreativitas kalian dalam menulis suratnya. Jadi ignore about grammar, ignore about whatever it is. Jadi yang saya nilai kesesuaiannya dengan generic structures. Jadi kan tadi ada generic structure-nya, sesuai tidak dengan generic structure-nya dan kreativitasnya. Jadi isinya juga saya nilai. Kalau permasalahan grammar atau tata bahasanya kacau balau, saya tidak akan mempermasalahkan. So do it your best. Kerjakan sebaik mungkin, and perhaps I'm going to give you a present for 3 of you who has a good creativity in writing these personal letters. Mungkin saja saya akan kasih kalian hadiah untuk 3 penulis yang paling kreatif menurut saya. Jadi dari 5 kelas akan saya pilih 3 surat yang paling kreatif dan akan saya berikan hadiah. Hadiahnya apa? Nanti saya akan coba pikirkan lagi. Pengumuman 3 terbaiknya akan saya umumkan minggu depan seperti biasa, hari Minggu malam akan saya umumkan pemenang dari surat kreatif ini. Well, I think that's all for today. I really hope that you understand about the material today. And I say thank you very much for your lovely attentions. I'll see you again next week with a new material. Take care always and I see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.